Halo sahabat Kibas Elok, kembali bertemu dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat lama, Oma Dery. Apa kabar? Kabar baik, Cenihan. Sebelumnya untuk mengupas sedikit penasaran netizen, kenapa disebutnya Oma Dery? Ayo, jujur gue sendiri nggak tahu Pak. Ya, sebenarnya itu berawal dari aku tuh syuting sama Amara Lingua, ya, sama Amara Lingua tuh jadinya mereka tuh karena syutingnya tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dan itu bersama sutradara Rizal Mantovani yang kadang-kadang suka mendadak sontak punya ide-ide cemerlang di detik-detik terakhir, tiba-tiba pakai tato, tiba-tiba rambut ganti gitu kan gitu. Sementara kalau kita nggak bawa peralatannya, bingung ya. Jadi gua lebih baik karena standby dari pagi sampai pagi lagi bawa aja semuanya. Nah, ada itu syutingnya video klipnya Amara itu ada 4 video klip waktu itu berturut-turut setelah itu akhirnya setelah video klip ketiga aku tuh pindah yang syuting yang ada di cafe gitu loh. Ceritanya bar cafe gitulah yang dia kayak model tahun diners di Amerika gitu ceritanya gitu. Nah, itu aku naik taksi gitu, terus begitu Amara mulai teriak, ya Allah si Oma, nggak gitu, dia panggil Oma gitu, karena bawaan barang gue boyong-boyong gitu, segala macam dibawa pindah-pindahan dari studio pindah ke ini, nah itulah jadinya. Setelah itu pakai Oma terus. Ya memang biasanya kalau Oma bawa tasnya satu tapi isu berat banget, kayak itu. Jadi tas makeup juga penuh, dan semuanya tasnya tuh penuh dan gue mesti boyong sendiri. Karena dulu masih kuat ya iyalah semua dibawa sendiri ya gitu, maksudnya no asisten, jadi gua bawa 3 tas, bawa gitu kan gitu, dan gede-gede gitu, dan itu ya itu berawal dari Oma itulah jadinya. Iya, oh jadi dari situ, jadi dipanggilnya Oma. Sebenarnya nama sebetulnya apa? Nama sebenarnya Kadis sering manggil tuh, David. Ya, David. David Friedrich Jan Sutrisno. Cuman karena berhubung. Itu apa David? David Friedrich Jan Sutrisno. Oh, ada bulenya. Ada Jermannya. Friedrichnya. Ada Jawanya. Ada Jawanya. Emang kamu? Iya ada keturunan. Jerman, Oma. Oma dari papa. Pantesan lu tinggi ya. Lumayan deh. Kan bangir dikit lah ya. Nggak, lu ada bule-bule juga lah. Ada aura bule-bulenya ada kok saya. Aromanya ya. Martabak kali ya. Oke, dari situ. Tapi papi Jawa. Gitu ya. Tapi kan ada Manadonya juga. Kan? Mama Manado banget. Iya begitu. Dari kecil tapi orang tua menyetujui. Kan dia sebagai anak laki pasti. Ya kalau make up sih sebenarnya karena mama kan meninggalnya udah aku SMP kan. Oh, oke, sorry. Gitu. Jadi emang cepet banget dia karena kanker. Jadi aku udah sebenarnya lebih banyak survive sendiri sih, hidup sendiri gitu. Karena aku tuh akhirnya sekolah di Bandung kan, SMA selesaiin di Bandung karena kan papa tuh lebih baik papan di perminyakan. Nah, waktu mama meninggal aku tuh SMA di Bandung deh gitu. Nah, udah pas SMA di Bandung tuh tinggal sama tanteku sama omaku. Nah, di situ aku bergejolak lah di SMA itu. Aku mulai. Itu papi gimana? Papa udah meninggal. Oh, papi udah meninggal dari masih kecil. Enggak, papa meninggal enggak dari masih kecil, aku udah jadi makeup artist, tapi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain juga karena ya emang aku ya udah berkarir di situ dan menghasilkan gitu. Dia nggak bisa ngelarang deh ya. Karena kan aku sebelumnya kan udah jadi model juga, jadi foto model kan, jadi sempet jadi model di majalah Hai, di majalah itu mode gadis. Oh judulnya gitu. Ya jadi dari seorang model menjadi pria. Nah, bukan hijrah ya? Belum hijrah saya. Belum. Mulai dari model, habis model. Terus Eke jadi pengarah gaya. Itu juga kecemplung juga tuh, Cen. Gara-gara berhubung gue main-main di majalah Aneka. Terus kebenaran orang dari majalah Aneka gini, Der, lu ngapain, Der? Ini kita si Iwan Bagus dulu kan yang cover boy mode kan, pengarah gaya di Aneka, bantu-bantu. Iwan pergi ke Amerika, gini. Terus lu suruh ngapain katanya?
temenin gue yuk kita pemotretan, hayu gue daripada nggak ada kerjaan. Nah dari situ gue nemenin dia. Nah dari situ tiba-tiba ketemu Desi Ratnasari apa segala macam. Akhirnya gue disuruh ngarah gaya pemotretan di Hong Kong. Nah dari situ akhirnya gue ikut terus jadi pengarah gaya. Nah dari pengarah gaya mulai diarah-arah karena waktu itu kan sponsor make up tuh. Mesti dari Mas Sugi, dari mana? Akhirnya karena waktu tuh kan mepet ya, mesti pinjem mobil. Dan ini kan ribet, jadi akhirnya, aduh daripada susah, gue sini yang dandanin deh. Akhirnya yang biasanya sponsor makeup dari salon, gue yang make up. Nah di situ akhirnya gue mulai deh tuh, dapet tawaran-tawaran yang, ayo mau nggak jadi makeup artist? Itu berapa tuh? Umur berapa ya itu ya? 27 lah. 27. Kan dia sempat, aku juga pernah sempat 27 28 lah mulai bergerak di makeup di pengarah gaya. Sempat tahu ia pernah kerja di salah satu brand kosmetik di Plaza Indonesia. Iya, Pak. Nah, itu udah itu berapa? Itu sebelumnya udah 30-an. Oh, udah setelah itu. Pengarah gaya dulu. Pengarah gaya dulu. Itu jadi berawal dari tadinya itu kan penawaran brand make upnya itu banyak, mulai dari Shumura, Body Shop, Makeup Forever. Sama dari Shiseido, banyak ya? nawarin jadi makeup artist karena kan ngeliat itu gara-gara di Aneka jadi pengarah gaya. Nah nawarin mau nggak jadi beauty consultant kayak atau nggak jadi makeup artist, body shop atau. Terus begitu pikir-pikir kayaknya yang lucu nih paling oke makeup kreatif kayaknya ya, Makeup Forever. Jadi itu benar-benar tertarik dan memang produknya juga bagus. Daya tariknya aku disuruh untuk langsung ketemu sama pemiliknya Makeup Forever. Oke, yang di sana ya. Madam Dani. Jadi Madam Dani juga jadi aku juga dapat dapat kayak kursus gitulah dari Bilu yang ininya dari Prancis Makeup Forever sama Madam Dani, dan Madam Dani sempat ke Indonesia juga gitu loh. Lama nggak sih ya di Makeup Forever? 5 tahun. 5 tahun ya. Di situ ya awal karirnya ya, karena pertama gue liat lu juga di situ sih. Iya. Ini cowoknya ganteng, cakep. Dulu kan lu ganteng, iya. masih muda, cakep. Masih abis model kan itu. Fondi masih tipis ya. Belum. Enggak, waktu itu masih pakai. Di situ emang tuntutan suruh gambar-gambar. Iya, karena kerja di Makeup Forever harus ada painting, harus ada apa. Tapi kan usia kan nggak bisa bohong ya. Tetap kita masih aura mudanya, aura cantaknya masih. Ya, itu yang gue tahu lu deh, gue sering kan, gue juga punya toko di PI, jadi sering lewat, nih si Derry itu sempet. Terus gimana awal mulanya ketemu Kade dari situ cerita? Iya, sama, bener. Iya. Jadi setelah kita udah mulai syuting, udah sering juga di situ udah mulai ditawarin ya, mereka buat syuting video klip gitu-gitu, sama Rizal pas sudah kerja di Makeup Forever. Kade lagi beli kosmetik gitu apa? Bukan, emang itu permintaan pertama tuh video klipnya Kahitna. Nah udah gitu Kahitna berapa video klip. Nah abis itu Kade tuh udah sering makeup sama Willy kan ke Plaza Indonesia. Willy kan masih di situ kan. Willy W atau Willy W kan pernah di Plaza Indonesia kan dulu. Iya dulu waktu pas itu masih awal Makeup Forever masih awal baru. Nah sering lewat situ. Nah akhirnya dia ngelihat tuh ada ini makeup kan kita baru banget waktu itu masih masih launch masih Makeup Forever masih launch gitu loh. Udah gitu pas dia disuruh bikin video klip, nah Rizal bilang, oh ini makeup Derry aja, gue sering kerja sama kayak gini. Oh yang di Plaza Indonesia yang punya ini yang makeup artist di counternya Makeup Forever, nah itu. Akhirnya ya TikTok karena dia juga pernah ngeliat aku gitu. Dan akhirnya kan mereka juga tahu karena sebelumnya juga aku kan make upin AB3. Ya paling tidak walaupun aku udah lebih duluan make upin AB3 duluan karena kan sering waktu itu kan aku kerja di makeup di majalah Aneka jadi pengarah gaya. Nah waktu pas bikin cover buat majalah Aneka, nah itu 2 kali sama Lux aku yang make upin. Nah berarti kan dari artis ke artis memang kayaknya memang bukan panggilan, itu memang kebetulan aja jalan alurnya memang ke artisan ya. Kan sebenarnya sebenarnya lebih emang kayak bukan direncanakan ya. Iya, berjalan aja ya. It's about from God gitu ya, maksudnya it's a blessing gitu loh sebenarnya, karena memang saat itu kan aku sebenarnya sih lebih abis karena
karena udah nggak ada job lagi di model, karena sebelumnya kan aku cari duitnya di model. Terus kok model gue udah kagak ada kerjaan ya gitu loh. Terus sempet jadi gue jadi kerja jadi pengarah gaya, dari pengarah gaya taunya ya itu tiba-tiba TikTok ya ditawarin di produk make up, tiba-tiba you make up buat video klip gitu loh. Gitu. Terus ketemu dia, ya lingkungannya biasa kan, lingkungan kan di satu dahan lah ya, ibarat burung bertanya di satu dahan pasti temennya itu aja. Iya, kan? dan tugasnya dari Makeup Forever juga untuk mempromosikan Makeup Forever karena kan baru masuk, jadi emang kita harus mempromosikan gila-gilaan, mau bikin di video klip kayak, jadi emang udah tugasnya dari kantor tuh untuk mempromosiin, mau kan, ke TV station kayak mau kemana aja. Ya aku tahu, emang aku nggak kenal Kade secara personal ya, tapi paling tidak dengan dia orangnya perfeksionis, dia orangnya juga ingin tampil beda. Kan zaman itu saat itu ya, itu is about 20 years ago ya. Kade kan memang tampil dengan makeup yang berani loh, yang beda dari yang lain, lebih modern pada saat itu. Kalau gue lihat ya, lebih tampil pokoknya beda dari penyanyi yang lain. Dia berani tampil seperti itu, dan pasti dia juga nggak. Berarti kalau dengan gitu kan orangnya juga agak sedikit kritis. Ya boleh kasarnya cerewet dong. Pasti ada nggak sih yang seperti dia menuntut? Dia tuh sebenarnya terlalu ya kritis benar, dan dia itu terlalu nggak pernah istirahat ya buat berpikir untuk mencarikan ide-ide. Tapi waktu itu ya zaman dulu ya, karena kan waktu itu kan ada mesti ngerjain ini ngerjain itu, dia iklan juga, tambah lagi juga dia sinetron kan gitu loh. Terus dia jadi kayak buat yang kayak nyanyi-nyanyi itu, apalagi dia ada Kade Show kan, yang seminggu sekali tuh ada temanya. Iya. Itu sih abis-abisan sih, gue udah nggak ngerti. Nah berarti ibaratnya lu kayak botol ketemu tutup, kayak cocok. Dia demen bereksperimen, dan lu juga sebagai makeup artist juga demen lakukan. Iya dong, kalau lu nggak demen. Karena memang ada ininya, ada ya orang kita bilang ya ada lahannya deh. Kalau sawah tuh ada lahannya. Jadi bisa digarap sama-sama, dan memang nggak sengaja tuh kayaknya TikTok. Nah itu yang jadi utama. Jadi kayak bakal ketemu tuh kayak jodoh, kayak jodoh. Kan kalau lu nya nggak demen makeup yang aneh-aneh, lu demennya makeup yang let's say flawless, atau lu perias pengantin daerah misalnya ya, bukan berarti bukan bilang pengantin daerah gitu. Nggak bisa makeup yang itu, tapi kan memang udah jalurnya ya, ibaratnya memang ini jalur kereta udah arahnya ke sana ya, udah lu kebetulan cocok, penumpangnya juga cocok memang ke sana gitu ya. Iya benar. Sama-sama kayak gayung bersambut ya. Iya, kayak emang tanpa direncanakan itu. Berapa lama sih Makeupin Kade? Makeupin Kade tuh hampir 20 tahun lah. 20 tahun. Ya kan? Lama loh. Sampai orang kawin anaknya udah mau kawin lagi. Bener. Sampai Aurel udah gadis kan waktu itu gitu loh. Iya. Abis itu udah mulai banyak banget makeup artis, udah mulai ya ada penawaran ya banyak lah pokoknya makeup artis. Ya mungkin ada satu orang pengen coba yang lain. Ya gitu. Kita juga udah mulai jenuh ya kadang-kadang. Tapi selama 20 tahun makeupin Kade, ada makeup artis lain nggak yang kamu makeupin? Apa khusus kamu mengkhususkan diri untuk Kade aja? Oh enggak, emang aku sebenarnya pernah sempet deket makeup sama Kak Titi DJ, makeupin juga sempet. Tante Titi Puspa juga pernah, juga Rosa, Meli Guslo. Oh iya Rosa gue pernah. Christina Dangdut, Cici Faramida, itu yang masih sering-seringnya deket sama aku. Selain sebelumnya ya AB3 itu awal-awal masih sama aku gitu loh. Cuman memang kalau di ingatan gue yang memang yang lu tuh melekat banget, lu Kade, Rosa gue sempet baca sih. Iya karena kalau Kade tuh lebih sering kali ya, lebih intens ya. Saat itu emang eksistensi di keartisannya luar biasa. Iya. Jadi memang kebetulan ya. Dia tuh emang kebetulan dan emang diva yang kayak orang ngantor deh juga. Kayak orang ngantor. Ya makanya bisa sehari bisa nyanyi di 3 event gitu loh, bisa. Nah, dengan jam terbangnya Kade yang sedemikian padat, berarti kamu nggak bisa ngeras pengantin, nggak bisa ngasih job-job lain kan. Kalau misalnya artis juga kan Sabtu Minggu pasti rame kan. Nah, gimana lu nggak terima pengantin atau terima terima job-job lain, cuman itu biasanya di jauh-jauh hari gitu loh. Cuman kalau misalnya seandainya memang aku nggak bisa, biasanya Kade sempet lah makeup. Kan Kade juga pernah sama Kojeki Timortius pernah, sama Johannes Bridal juga pernah.
gitu. Cuman kan waktu itu belum sebanyak sekarang makeup artis. Sekarang kan udah kayak wah gitu. Iya. Dan betul. memang nggak cuma satu sekarang tuh, beranak pinak kayaknya. Jadinya udah saling ini ya, beda-beda, udah waktu bisa merubah juga ya. Iya benar. Ya jadi memang konsekuensinya adalah kalau udah makeup artis ya kita agak sulit lagi menerima double job ya, karena Iya benar. pengennya sih memang ya namanya yang ngerjain semua gitu. Tapi kan bagaimana kan kadang-kadang prioritas utama berarti kan artisnya, yang lain kan itu. Tapi waktu itu sih emang buat ke artis tuh sempet berapa, ya pernah aku berbarengan sama Titi DJ, pernah make upin gitu. Cuman karena berhubung eksistensinya KD tuh jam terbangnya padat lebih banget, banyak, jadi gitu. lebih Jadi intens ya kesana ya. lebih kalau dan lebih cepet masukin jadwalnya KD gitu loh. Oke, paham. Jadi kadang-kadang sempet mepet-mepet juga sih. Pernah yang sehari mesti make upin Titi DJ konser di Hard Rock Cafe di sini, sementara pagi mesti make upin Mimi mesti pergi ke luar kota gitu. Sampai siang gitu kan dia mesti ini kan gitu. Ya terbang gitu. Nah, udah itu balik lagi ke sini gitu. Pernah kayak gitu juga. Repot banget ya, kebayang ya. Ya bukan lagi sih, emang capeknya begitulah gitu loh sebenarnya. Cuma kalau yang pas lagi kayak tour Indonesia sama KD, nah itu nggak bisa kemana-mana karena udah, ya itu kalau dibilang kayak dibilang hampir dikontrak ya, hampir dikontrak karena kan memang pas keluar kota ya udah nggak bisa kemana-mana kan gitu, nggak bisa terima jadwal. Ya itu cuman karena berhubung kedekatan keintimate-nya kita buat kerja untuk KD, waktunya tuh kan mepet terus. Jadi kadang-kadang sometimes orang berpikiran gue tuh dikontrak eksklusif. Oh, padahal enggak ya. Padahal mah enggak. Cuman secara tidak langsung aja memang jadwalnya padat. Dia juga yang pertama selalu ngasih jadwal, cepet-cepetan jadwal kan itu kan. Cuman orang berpikir aku dikontrak sama KD mati-matian, padahal enggak sama sekali. Enggak pernah, KD nggak pernah ngontrak aku. Kecuali ya tanda tangan kontrak ya buat yang KD show. Tapi kan itu cuma 2 tahun. Ya, tapi kan juga, mungkin dia nggak mau kontrak atau kan kayak mengekang karir kamu kali ya. Yang penting dia kasih jadwal, yuk bisa. Cuman itu pun jadinya emang secara tidak langsung gua nggak bisa terima kerjaan. Iya. Jadi otomatis itu pilihan ya. Pilihan banget. Kadang-kadang banyak mau terima makeup wedding, jadi kadang-kadang mereka berpikiran ya sebetulnya which is sama aja sih, rezeki kan bisa dari mana aja ya. Iya benar. Dari sini deh. Suka dukanya apa? Suka dukanya kadang-kadang tuh kita saking udah terlalu sering ketemu sama artisnya gitu ya, maksudnya sama Rosa, sama ini kadang-kadang tuh apalagi kalau tur kota ya, keliling kota tuh kan ada aja tuh kan yang tiba-tiba kita udah bikin wig ternyata udah di roll ternyata loss gitu kan, kesel ya gitu ya pas di panggungnya nggak sih. Terus udah gitu kebenaran KD waktu itu pas lagi hamil, udah gitu baru hamil, baru awal-awal tuh tiba-tiba dia konser di Malaysia. Kan kalau lagi hamil gitu kan kadang-kadang makeup nggak lengket ya. Oh, ada masalah sedikit ya. Kan jadi tiba-tiba pas lagi di tengah-tengah panggung habis ganti baju segini bolong loh foundation. Terus jidat ini bolong. Gue udah langsung nggak mikir apa-apa lagi, udah langsung spons gue basahin, cemplungin air botol, gue basahin, gue remuk kue cake langsung plok. Bahkan baru gue kasih aja bronzer dikit gitu, udah. Tapi ya puji Tuhan sih, semua ada aja masalahnya gitu. Iya sih, tapi nggak sampai ribut-ribut kecil kan? Beda pendapat ada nggak sih? Itu ada lah, pasti ada. Ya konflik kecil pasti ada lah, karena memang ya kita kalau bertemu orang terlalu deket kan, kadang-kadang sometimes ada lah itu yang namanya kayak antara enek kali ya, sebenarnya lebih enek sih sebenarnya, karena kan udah ketemu lagi, aduh kayak kita kalau berteman terlalu deket kan lama-lama juga akhirnya pasti ada konflik. Kadang-kadang ini kan 2 seniman, satu pria, satu penyanyi, artis. Biar gimana kan, ini mungkin keinginannya Mutia lagi pengen seperti ini, lu lagi pengen seperti ini, bisa aja kan tabrakan. Ada cekcok juga sering. Atau mungkin kamu udah bikin konsep, udah bicara nih awal. Kayak kita kayak gini ya. Ya apalagi kan karena divanya kan si penyanyinya kan gitu. Kita kan justru kan sebenarnya mesti ngikutin service people gitu. Sebenarnya kita emang service orang kan, bukan ini, bukan kita yang bintangnya sebenarnya. Bukan lo make upin model yang fashion show yang aja. Itu kita yang jadi bintangnya. Itu kreasi kita gitu ya. Atau kita pas bikin workshop make up, kita bintangnya gitu. Betul.
Tapi kalau misalnya kayak gitu kan sebenarnya kita service people, sebenarnya kita ya emang penjual jasa sebenarnya untuk melakukan itu gitu. Terus sukanya apa? Sebenarnya selain dapat cuan lah, cuan pasti cuan lah. Sukanya ya karena ya itu tuh ada satu euforianya, kayak euforianya kayak kita di belakang panggung tuh kan habis selesai kita hasil kerjaan kita gitu loh kan gitu, itu euforianya sih sebenarnya. Itu pada zaman itu kan perias artis tuh belum banyak banget. Jadi biar gimana nempel lah perias KD siapa, si Oma Derry itu kan agak sedikit ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan. Kalau sekarang kan banyak ya. Banyak banget dan bukan 1, 2, 3 gitu loh. Dan memang juga sekarang tuh apa ya namanya makeup artis tuh udah kayak mereka tuh kerjaan tuh udah nggak mikirin lagi hasilnya karena kebanyakan tuh udah dibantu dengan aplikasi foto. Oh iya sih. Jadi kita nggak edit walaupun sebenarnya editnya tuh ya kadang-kadang udah terjadi begitu gitu loh. Jadi aplikasinya atau nggak filternya bukan diedit lagi, memang jadi pas kita keluarin di foto udah jadi begitu gitu kan gitu loh. Jadi sometimes kalau pas kalau di foto biasa makeupnya biasa aja gitu loh. Tapi kalau ya pas ditaruh di Instagramnya dia kenapa wow gitu kan gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih ya beda ya, kalau zaman dulu kan kita makeup mati-matian gitu loh. Harus bener-bener di foto sama lihat tanpa pakai aplikasi kan gitu loh. Jadi maksudnya kalau pas lihat ini hasilnya fotonya halus nih gitu, berarti bedak lu bener nih gitu kan gitu. Ya sekarang agak sedikit mesti kita agak-agak rancu sebenarnya nih, kadang-kadang hasilnya bener apa enggak, atau editannya yang bagus ya. Apa editannya bagus gitu loh. Dan sometimes kadang-kadang kita ngeliat di Instagramnya si orang yang dandani kenapa kok bagus, tapi pas dia di foto sama temen-temennya di IG story-nya dia apa pas kita lihat ternyata sering juga aku biasa aja kayak pas kita perhatiin gitu. Jadi sebenarnya ini orang percaya karena fotonya di IG story di IG-nya, feed-nya atau ngelihat hasilnya, aku juga nggak ngerti gitu loh. Sampai berubah. Saya nggak boleh ngomong siapa, tapi siapa yang nggak boleh ngomong. Ya aku juga nggak. Itu cuman beberapa kali melihat mereka kok ini hasilnya. Ya makanya itu bilang sekarang juga mua juga ya yang masih ini ya. Sebenarnya MUA itu kan sebenarnya makeup artist sebenarnya. Bener nggak Cenihan? Makeup artist itu kan sebenarnya bukan makeupin artis kan. Kita itu kan perias yang mempunyai art gitu. Artis di sini kan sebenarnya seni tata rias sebenarnya. Profesi yang kita gelutin sebagai profesional gitu loh. Jadi profesional di bidang tata rias. Bukannya kita sebagai makeup artist tuh artinya perias artis. Kebanyakan orang suka salah mengerti gitu loh. Makanya gue bilang sebenarnya salah karena makeup artist itu dia berusaha misalnya kayak Cenihan bikin make up pakai airbrush harus campur foundation warna ini biar dapet, itu kan ada rumusannya, ada tekniknya gitu. Nah sama kayak kita juga kayak aku juga misalnya kayak tadi kita ngebahas misalnya gini, oh ya pakai bedak ini, oh ini pakai bedak ini, itu kan sebenarnya rumusannya kita bikin sendiri sebenarnya karena kita coba ternyata bagus loh gitu kan gitu. Terus itu ya sebenarnya buat kita gitu. Nah kalau mereka itu yang perias yang biasa, mereka nggak explore ke sana. Ya, saya paham. Jadi mungkin buat teman-teman semua, karena untuk menjadi makeup artist kan itu main jam terbang. Jam terbang. Dan kadang-kadang semua pelajaran yang di sekolah which is nggak ada yang salah, bagus. Cuman di tengah perjalanannya lagi selanjutnya dengan segala jam terbang kita nanti kita akan bisa mengeksplor lagi nih. Mungkin di sekolahan ngajarinya atau diajarin ini campur ini jadinya A campur B jadi C. Nah mungkin kalau nanti kita udah berjalannya waktu kita akan menemukan sendiri. Mungkin A tambah C tambah B tambah C jadinya D, jadi gitu. Lebih berkembang. Ya lebih gitu berkembang dan kreativitinya juga lebih nggak ngikutin gayanya orang, punya signature sendiri. Nah itu yang betul. Kalau menurut gue sih seorang makeup artist yang bisa dibilang udah jam terbangnya tinggi atau sukses atau memang dia udah mantep adalah dimana dia bisa udah memadukan. Jadi dia nggak bisa, dia boleh berguru ke 2-3 tempat. Oke ini cara tekniknya A, B, C. Tapi pada saat dia sudah bisa mengambil kesimpulan ini A, B, C ini untuk dipakai di muka si model ini saya ambil ininya berapa persen,
itu baru dia sukses ya. Iya. Berarti dia udah dapet udah tahu untuk menangani karyanya tuh jadi apa gitu. Sampai titik memang dia udah paham banget. Iya. Iya. Apa yang menjadi inspirasi dalam dunia kecantikan? Inspirasi kamu, inspirasi utama. Inspirasi utama tuh sebenarnya aku tuh paling suka makeup artisnya Jennifer Lopez. Oh, oke. Scott Barnes. Karena teknik makeupnya itu di luar teknik makeup orang biasa. Yang biasanya kalau orang tuh foundation dulu, baru contour, baru blush on. Kalau dia terbalik kan, Scott Barnes. Concealer dulu ngejeplok dan nggak boleh pakai apa-apa, nggak boleh pakai primer. Jadi cuma pakai pelembab juga nggak boleh banyak-banyak, cuma setipis mungkin. Concealer dulu ngejeplok full, baru contour. Contour di blending, baru kasih blush cream. Habis blush cream ditaruh gini, baru diratainnya pakai foundation. Dimulai dari concealer. Jadi concealer dulu dibaur dengan foundation, pakai brush, baru dia bawa keluar semuanya sampai ke the whole face. Baru eyeshadow, baru dan loose powder dia baking dulu di bawah mata, dan dia itu nggak pernah pakai loose powder rata semua. Di bagian sini dia campur blush, dia kasih blush on, tapi dia campur sama bronzer, blusher, sama loose powder. Jadi dia pakai 1, 2, 3 jadi gado-gado gitu, baru sini. Makanya warnanya tetap itu teknik yang menurut aku luar biasa. Maksudnya nggak biasa banget. Dan nggak diajarin itu di sekolah. Itu nggak ada, makanya itu aku bilang ya kayak kita bahas tadi gitu. Maksudnya itu adalah signature-nya Scott Barnes. Dan emang itu dan jadi signature-nya kayak hampir semua artis Latina rata-rata teknik makeupnya mengikuti itu triknya si Scott Barnes buat J-Lo gitu loh. Teknik yang bagus ya. Tapi juga ada kadang-kadang teknik yang entah itu benar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya juga belum pernah coba. Yang foundation dicampur berapa banyak foundation, ada 5, 6, 10 macam foundation di dalam sendok dibakar. Itu kan pernah ada juga. Iya, kalau itu sebenarnya pengajaran itu pernah diajarin di Makeup Forever. Oh, pernah. Jadi gini tekniknya sebenarnya. Ada beberapa kita harus mencampur foundation cream sama foundation cair. Dan ada juga yang namanya foundation yang campurannya itu gel. How to mix, gimana cara silikon gel kan maksudnya. How to mix creamy and liquid with the gel. Oke. Gimana caranya? Dia harus dipanasin dulu jadi supaya bisa membaur. Nah, yang dipanasin adalah yang creamy. Yang creamy dulu dipanasin, begitu dia udah mencair, kita masukin yang gel. Di saat dia mendingin, si gelnya ikut menyatu sama si foundation yang creamy. Baru kita masukin foundation cair. Jadi kita bisa masukin 3 foundation. Sebenarnya triknya adalah gini. Di saat kita pakai foundation yang untuk matte foundation kalau kita campur sama yang creamy, itu buat orang kita tekniknya gini, kita udah berumur gimana ya, mama-mama nih kan kulitnya kering, dehidrasi, tapi kadang-kadang mereka berminyak. Jadi mau nggak mau kan kita harus pakai foundation yang matte. Itu gue banget tuh. Tapi kita nggak bisa matte, tapi kalau kita pakai foundation matte, kulit kita jadi keriput. Nah, gimana caranya? Nah, harus ada bantuannya ya si foundation yang ada gelnya, harus foundation yang ada creamnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kita pakai foundation creamnya Supra, kan kalau kita campurin ke cair kan kayak misah kan. Nah, kita cairin dulu deh si Supranya. Tapi bukan sampai melebuk-melebuk, cuma cairin dulu, masukin yang udah mendidih terus agak sedikit dingin dikit, masukin gelnya, baru masukin cairnya. Jadi nggak semua dijadiin satu blok. Enggak, dan itu kesalahan teknis. Nah, itu yang banyak. Jadi mungkin kayak misalnya di Makeup Forever aku dulu diajarin gini, nggak mau pakai bedak kan, kita udah berumur nih, gimana make upin mama-mama, nggak mau oma-oma kulit udah keriput, nggak mau pakai bedak, gimana caranya? Loose powder kita masukin
apa namanya, Aquasil. Jadi loose powder kita ambil pakai spatula yang kecil, ambil 2 scoop, masukin 3 tetes dari ini apa Aquasil. 3 tetes, baru masuk, udah diadon, dia mencair jadi satu di satu adonan, jadi kayak foundation, kayak foundation jatuhnya. Lalu kita masukin foundation cair. Itu another teknik ya. Itu another teknik salah satu supaya kita nggak pakai bedak lagi, dan itu langsung kayak matte finish. Jadi tanpa bedak. Ya. Langsung. Jadi memang macam-macam ya tekniknya. Jadi dan itu aku diajarin tuh mulai dari situ, dan dulu di Makeup Forever ada satu kayak apa namanya, pigment foundation yang dijual sedikit di pot-pot kecil dulu tuh yang buat campuran. Nah itu segini tuh 1 sendok bisa dicampur buat nah, tapi Indonesia jangan sedih, sekarang udah bikin pigment foundation. Siapa coba? La Tulip. Nah itu campurannya pigment yang sini. Iya. Ya lu cuma ambil satu scoop, lu campur sama foundation apa aja tuh, foundation semua jadi padet. Gitu loh. Jadi makanya sebenarnya kalau aku ada ya, maksudnya puji Tuhan sih, ada jalan bisa belajar langsung sama Madam Dani yang memang dia mengerti gimana caranya membuat sebenarnya orang berpikir kan gitu, gimana caranya make up tapi nggak pakai loose powder, nggak dibedakin, nggak pakai two way cake tapi cover. Nah jadi dia gini tekniknya, jadi lu pakai ini cair bedak dulu. Mau mengkilap, glowing, gini-gini, campurin itu apa powder, bukan powder glitter glitter eyeshadow, ambil 1 scoop, kasih loose powder 2 scoop, kasihin supaya glowing, so ada glittering, ada sparkle-nya. Ada sparkle-nya. Biar ada sedikit shimmer-nya gitu loh. Jadi nggak usah pakai shimmer tapi udah jadi satu. Udah. Jadi ya waktu itu kan kita foundation di Makeup Forever ada gel, ada creamy, ada apa namanya yang padat banget juga ada, yang pancake juga ada. Nah itu bisa dicampur semua sama dia. Jadi so pikir sebenarnya ini ratusan teknik ya. Ada ratusan teknik dari jadi kalau misalnya kita nggak bisa ini tekniknya, ini orang makeup ada kan sekarang ada yang makeup satu muka dikasih foundation putih dulu iya. Dikasih foundation putih katanya buat menutupi semua tekstur muka katanya gitu. Ada orang Brazil punya teknik seperti itu. Ada yang pakai concealer warna-warni, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang segala warna. Itu American style. Karena mereka cuma pakai itu. Karena untuk kulit gelap biasa, untuk kulit hitam. Iya, dan kulit hitam, dan emang kalau misalnya bukan sih, sebenarnya lebih masalah sama orang yang punya discoloration skin tone. Yang di sininya hitam jidatnya, sininya agak putih, terus sini ada apa gitu loh. Ada beberapa complexion kulit yang nggak rata dan harus diratain gitu loh. Jadi emang harus ada yaitu correction color. Correction color concealer, correction color base makeup, primer gitu loh. Ya makanya ya disebut Omai itu jadi bawa tuh semua ya. Nah itulah bawa adonannya sekampung. Makanya orang suka gini. Makanya orang suka bilang, lu bawa foundation berapa warna? Ya iya, ini warnanya aja mau ketemu kulit warna olive setengah mati. Kalau dulu kan kita airbrush bisa enak ya, bisa campur-campur. Cuma sekarang mau pakai airbrush kadang-kadang udah makin panas, kita pakai airbrush nggak bisa loh di Indonesia. Iya. Udah makin cuacanya nggak mendukung banget. Cuaca nggak mendukung gitu pakai airbrush untuk di Indonesia, karena bukan mau nggak mau kita balik lagi pakai teknik yang ini harus lebih matte supaya ini dan tahan lama. Tetap aja kan tantangan makeup di Indonesia itu apa coba? Panas, humid. Pertama panas, humid. Kedua apa? Yang kita make upin rata-rata orang Muslim kan? Iya kan? Mereka kan ada sholat 5 waktu. Dan harus apa coba? Ambil air wudhu. Jadi kalau nggak tebel, kalau nggak kuat, kalau nggak kena air, kalau kena air harus jangan sampai brodol gitu loh. Kalau kena air wudhu pas ngelap begini coplok, nah udah selesai hidup lo. Ya itu sebenarnya tantangan kita sebagai makeup artis di Indonesia rata-rata adalah ya makeup yang anti badai. Terus jadi hal yang terpenting yang harus dipertimbangkan ketika memilih produk kecantikan untuk kalian jadi apa nih? Setelah kita berbicara begini banyak, hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah sesuaikan wajah kita tuh apa? Kulitnya terutama. Enggak, pertama wajah dulu.
pertama wajah, karena kan muka kita kan bentuknya macam-macam nih. Kita harus lihat dulu kekurangan kita apa yang mau kita koreksi. Nggak, memilih produk dulu, produknya. Pertama kita lihat muka kita dulu. Kita lihat apa yang harus dikoreksi. Nah, baru kita pilih produk kita yang sesuai dengan apa wajah kita. Misalnya berarti muka gue nih kayaknya terlalu lebar gitu nih. Kayaknya gue butuh concealer apa gimana ya, gue masih pakai kontur tapi gue nggak bisa pakai kontur. Nah, gimana siasatnya? Siasatnya kita beli foundation yang gelap, sekaligus gelap kita pakai setengah muka. Baru kita beli concealer kita taruh benar-benar di tengah, baru kita blending di bagian itu, sambungin aja. Baru kita tinggal kasih blush cream. Jadi kita nggak perlu beli 2 foundation, tapi kita beli concealer yang super terang sama foundation yang lebih gelap. Nah, jadi kita nggak perlu beli kontur. Lihat kita bagaimana nge-blendingnya aja sesuaikan. How to blend gitu loh. How to blend ya. Jadi sih sebenarnya itu teknik yang kan kalau orang bule juga kan, kemana-mana gue nggak bawa foundation, gue cuma butuh concealer. Karena concealer gue bisa beli 3-4 warna, tapi gue bisa pakai setiap kali. Kan nggak selalu kita pakai foundation sebanyak gitu loh. Jadi yang kita utamakan adalah kebutuhan dari muka kita itu apa. Betul. Baru kita beli produknya gitu. Jadi kebanyakan orang beli produknya, kita ngelihat kebutuhan kulit kita, wajah kita tuh kurang apa gitu loh. Jadi kalau untuk klien ya kita juga mesti punya beragam nih ya. Kalau klien kita kan kita nggak tahu kulitnya seperti apa, kita kalau makeup artisnya mau bawa barang banyak seperti Oma Dery, balik lagi bawa deh ya barang banyak. Tapi kalau memang orang-orang yang kepengennya yang simple, praktis dan ini, nah tipsnya gimana? Tipsnya adalah beli concealer, concealer dengan berbagai warna. Dan untuk berbagai jenis warna, berbagai jenis kebutuhan. Karena concealer ada yang sifatnya dari creamy juga, ada yang sifatnya quickly dry. Ya, maksudnya jadi dia bukan creamy tapi liquid tapi lebih padat gitu loh. Ada yang quickly dry, ada yang cake, ada yang cake juga gitu, dan yang padat banget gitu loh. Dan ada juga yang satunya lagi yang very seamless gitu loh. Jadi emang bener-bener halus banget gitu ya. Ada beberapa concealer yang emang kayaknya hampir nggak tutup tapi ada efek warnanya. Jadi kayak tinted moisturizer tapi versi concealernya. Itu ya yang dibutuhkan ya. Ya, jadi itu ada beberapa. Jadi kita harus lihat nih, berarti kalau itu concealer aja yang kita pakai, kita bawa. Warnanya harus banyak juga karena kan. Iya, jadi maksudnya kita bawa 1 koper begini aja concealer, tapi udah banyak banget. Makanya berat loh itu juga. Enggak, tapi maksudnya udah segini kita udah coba kalau kita bawa foundation. Oh iya sih. Iya kan, udah lebih banyak. Dan kalau buat patokan seorang makeup artist sih sebenarnya lebih baik ya concealer sih bawa, karena easy to bring. Terus kedua, kita kalau misalnya seandainya udah lama nggak kepake, dan kita tuh sebenarnya makeup artist tuh sebenarnya lebih banyak buang barang sih. Emang iya. Karena begitu udah namanya, sedihnya seorang makeup artist adalah membeli produk makeup dan akhirnya kadaluarsa dan harus dibuang. Kadang-kadang kita juga gatel juga ya, kepengen kadang-kadang kita masih mau pakai lagi atau apa, tapi kalau udah kadaluarsa nggak bisa diapa-apain. Takut juga ya. Bagaimana seorang Dery menentukan gaya riasan yang sesuai dengan kepribadian klien tadi ya, udah ini ya. Kalau dari kepribadian klien gini, aku lebih sering ajak ngobrol, chit chat ya. Kita ngomong dulu. Terus begitu kita ngelihat, ini kebiasaannya dia apa. Terus maksudnya gue lu suka makeup sendiri nggak? Ini alisnya apa, kita bahas lah. Untuk pendekatan get intimate ya. Maksudnya get intimate sama mereka, bahwa dia dari situ dia bisa percaya apa yang akan kita lakukan untuk make up. Tadi kamu dijawab ini ya, menciptakan riasan yang tahan lama untuk berbagai acara atau kondisi cuaca tadi kamu udah jawab ya. Yang agak main dari shading, main dari concealer ya. Itu juga ada lagi saya kalau buat tahan lama ya, sekarang ada teknik lagi. Katanya buat tahan lama make up gitu misalnya. Pakai formalin. Bukan. Jadi mereka habis pakai moisturizer pelembab, mereka pakai loose powder yang silikon powder. Jadi di mukanya kita kasih silikon powder dulu, baru terakhir kita pakai foundation. Gitu. Jadi justru kita udah dikasih silikon di pelembabnya, udah agak matte, baru kasih foundation, dan itu emang tahan banget. Udah pernah nyoba juga aku. Bagus. Emang bagus. Jadi emang
ya ritualnya berubah. Jadi kita berubah ritual make up yang seharusnya pelembab, primer apa gini ini berubah total gitu loh. Tapi memang kalau untuk teman-teman yang bukan untuk make upin, sebelum kita merial seorang kita coba dulu ke diri kita. Iya, coba ya lebih baik itu benar. Jadi sebelum apa-apa cobain dulu diri kita diri dulu. Jangan kebanyakan orang make up artis tuh langsung gue udah jadi make up artis terus gue langsung datang dengan gue mau make upin gini dengan pakai teknik ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena saya jujur gue juga pernah gagal kayak ini. Iya, semua. Gue pakai teknik begini. Pas mau acara, mampus tuh ini ternyata kok jadi cracky begini, hapus lagi, kan jadi satu kulit jadi merah, perih juga kan, kita hapus dulu, buang waktu, udah mepet tambah stres. Memang sebaiknya kalau mau mencoba satu hal yang baru, kalaupun mau sekalian dibawa pergi nggak apa-apa, tapi waktu ada spare. Iya, ada waktu spare buat kalau kita mau terjadi apa-apa kita bisa perbaikin ya. Atau apa gitu loh. Nih, bagaimana menghadapi tantangan ketika bekerja dengan klien yang memiliki preferensi atau ekspektasi yang berbeda? Itu sih. Mungkin nggak usah ke spesifik ke keadilan tapi ke yang lain ya, yang itu. Semua lah. Itu banyak lebih kayak ibu-ibu ya gitu ya rata-rata gitu. Kadang-kadang tuh mempunyai ekspektasinya yang jauh yang dari yang dia inginkan tuh nggak yakin sama kita ya, maksudnya dia maunya ini, kita memberikannya yang B, dia maunya A, dia B. Nah, itu sih biasanya aku kalau udah kayak begitu tuh berusaha untuk ngikutin apa maunya. Walaupun sebenarnya hati tuh jengkel ya, kadang kan ya gitu. Bukan, kan ada beberapa yang kadang-kadang enggak dong, ini pendapat gue begini gitu-gini. Kalau aku enggak, aku udah biasa untuk ngadepin seperti itu. Jadi walaupun kadang-kadang kesel, jengkel ya aku ikutin. Kalau lu mau apa? Ayo kita rubah. Kan biar ibu suka, aku bisa jadi usahain. Ya. Aku berusaha untuk menyenangkan menjadikan klien. ratu seorang klien. Iya, betul. Ya emang sebenarnya bukan kita ya itulah salah satunya pekerja jasa kan mau nggak mau ya kita begitu. Kalau kamu merasa lebih sulit di dekoratif apa lebih sulit di pemakaian foundation dan teman-temannya? Kalau dulu dekoratif ya. Kalau sekarang lebih ke complexion. Iya, kalau aku merasa kayak lebih ke kulit tuh lebih agak ribet ya. Apalagi sebenarnya itu yang jadi masalah ya. Sebenarnya ya netizen kalau yang jadi masalah adalah karena kita dituntut untuk kalau pergi ke pesta atau pergi kemana-mana foto bareng pakai selfie. Dan sementara handphone itu sekarang udah banyak macam aplikasinya, ada apa gitu kan. Kadang-kadang kalau kita pakai makeup yang salah, kita jadi jelepuk, bener nggak? Tiba-tiba jadi kayak nggak ada bentuk gitu loh. Iya, betul. Nah itu yang makanya itu salah satu tuntutan sebenarnya. Terus kadang-kadang karena akhirnya mereka nggak mau pakai makeup yang aneh-aneh, eyeshadow cuman kayak dia bilang katanya kan tren sekarang kan ada tuh yang namanya latte makeup. Oh, oke. Ya kan, terus udah gitu cappuccino. Gue udah latte, udah cappuccino, ini ntar lagi apa sih gue bilang gitu. Terus strawberry makeup, peachy makeup. Padahal sebenarnya cuma nama-nama agak ngeping-ngeping dikit dibilang peachy, peach dikit jadi peachy. Agak merah-merah terus dibikin flek dikit dibilang kayaknya strawberry. Kan makanya ini idenya sih sebenarnya berawal dari ya handphone. Dari filter handphone gila itu sebenarnya. Jadi akhirnya dituntut kita ngikutin makeup yang ada di situ dan akhirnya jadi itu. Karena sebetulnya kalau waktu kita makeup semua perias saya yakin pasti dia akan punya basic color. Coklat tuh bermacam-macam warna coklat. Coklat, abu-abu, hitam tuh warna basic color, pasti semua perias akan punya. Baru nanti ada yang hijau, saya rasa setiap perias warna hijau paling 1-2 lah. Nggak akan banyak. Biru apa segala macam. Saya kayaknya nggak punya warna, ada sih biru 1-2 lah untuk kadang-kadang buat yang tapi ini basic pasti paling banyak tuh ada warna coklat ya, earth tone gitu, sampai ke warna-warna tembaga yang range-nya gold atau warna ya gitulah tembaga gold sama yang range-nya ke arah gitulah warna-warna yang lebih ke Mediterranean color gitu loh. Kalau warna yang lain seperti yang tadi yang gue sebutin yang kayak hijau itu yang kayaknya jarang deh.
karena jarang kepake juga ya. Ya paling biasanya kalau itu cuma buat dekoratif ya paling cuma bikin satu lining Iya, atau nggak iya, apa iya. gitu kan gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang makeup gaya cappuccino, coffee latte memang dari dulu kita warna-warna Warna-warna itu begitu, makanya cuma namanya. Makanya gue bilang jadi namanya. jadi nama handphone di handphone. Iya, ya, karena aplikasi. handphone. Bener Makanya gue juga bilang sih. sebenarnya itu semua dituntut karena Gua nggak kepikir ya. Karena itu karena smartphone. Gue tiap kali gini, kenapa mereka ciptain yang enggak begini nama makeup gini? Padahal ini makeup dari zaman dulu udah begini. Iya. Gue baru kepikir loh. Cuman gue pikir apa karena anak-anak muda sekarang kreatif banget ya namanya, entah cappuccino, entah latte, entah Apa gitu, ice apalah ada gitu. Ini mah makeup zaman dulu juga udah begini. Begini ya makanya gue bilang gini, ya ilah gini doang mah ya sebenarnya mah ya. Iya. Sebenarnya tuh kita sebenarnya kayak flashback ya, balik lagi ke yang makeup dulu lagi sebenarnya. Nih, sekarang bagaimana tetap update makeup ya apa yang dia lakukan? Kalau update makeup ya salah Industri satunya ya kecantikan lihat. inilah. Enggak sih sebenarnya gara-gara lihat TikTok. Nggak update makeup. Aku sih terus terang lihat kalau dulu masih suka beli majalah makeup kan. Zaman dulu lah zaman dulu ya majalah. gitu. Lihat majalah-majalah bazar lah apa yang internasional gitu loh, beli di luar. Kalau sekarang kan semuanya serba digital. Sosmed digital, betul. Digital. Jadi mau kita lihat dari sosmed, mau lihat dari digital news gitu loh, atau nggak bisa kita lihat dari ya YouTube lah, apa aja lah, pokoknya digital. Pinterest juga sekarang juga Ya Pinterest juga bagus-bagus. Pokoknya semua serba dari digital gitu loh. Jadi itu yang kita nyoba-nyoba dan kita ngelihat dan emang banyak makeup artist dari luar juga membagi ilmunya, membagi memberikan beberapa asupan-asupan dan memberikan tutorial-tutorial yang membuat kita jadi terbuka lagi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Menurut kamu kiblat kamu cantiknya seorang wanita tuh dari negara mana? Kalau sekarang cantik. Ada nggak kiblat kamu tuh kalau lihat ini wanita cantik banget. Negara mana sih? Ya itu boleh dong, tiap orang persepsinya pasti beda-beda ya. Benar. Kalau aku sekarang itu kiblatnya kecantikan itu lebih ke makeup orang-orang Filipina. Orang Filipina tuh lebih kreatif. Oh, Oke. Perias-periasnya. Perias-periasnya, terus udah gitu juga hasil makeupnya juga nggak ke Indonesia tuh sebenarnya orang Indonesia harusnya ngikutin kiblatnya ke Filipina, jangan ke Korea ya. Orang kan berpikir Korea karena memang dia lagi hype videonya, terus emang dia show-nya juga sebagai K-pop dan ininya benar-benar naik gitu. Tapi sebenarnya buat Indonesia tuh nggak cocok karena kulit mereka itu lain dan jenis mata mereka itu rata-rata tuh sipit. Bukan sipit itu jatuhnya mendatar kan, horizontal doang gitu. Nah kalau Indonesia kan matanya kan bentuknya kan lain-lain gitu, jadi nggak bisa disamakan dengan Korea gitu. Maksudnya dia harus lebih berpikir bahwa lebih dekatnya tuh tetangga kita tuh ya Filipina sebenarnya. Iya, gitu. karena Filipina juga kan adalah masih dekat dengan Indonesia kan, dulu kan kerajaan Sriwijaya punya Filipina ya kan, jadi masih ada hubungan blood ya Indonesia. Jadi auranya kita kalau lihat orang Filipina juga mirip-mirip. Dan emang hasil anak-anak yang masih muda-mudanya lah, kreativitinya lumayan oke loh makeup artisnya gitu loh. Makanya gue bilang ya bagus juga sih, gue bilang gitu. Cuman kalau dari segi internasional sih kalau makeup ya tetap sih, kalau aku sih tetap kalau makeup orang yang dibikin sama Eropa rata-rata paling bagus. Karena mereka lebih creativity ya, lebih nggak boring gitu loh. Kalau kosmetik, kamu kiblatnya ke mana? Apakah ke Asia, misalnya ke Korea-Koreaan, Eropa, Amerika, kosmetiknya? Kalau kosmetiknya, aku lebih suka sebenarnya ke arah Amerika. Karena kalau Amerika sebenarnya ngikutin skin tone ya, ngikutin warna gitu loh. Kalau Eropa tuh rata-rata ya jatuhnya jadi white juga. Kalau orang yang Amerika kan arahnya kan sebenarnya agak tanning, ada apa, jadi buat kita yang kulit Indonesia itu bisa bermacam-macam kita terima. Tapi urusannya sekarang Indonesia tuh nggak kalah produknya. Iya betul. Itu sih buat makeup artis ya aku saranin untuk pakai ya cintailah produk Indonesia yang dibikin sama beberapa ya maksudnya produksi Indonesia ya, misalnya kayak Skintific apa segala. Aku sih bukan menjual produk mereka ya, tapi mereka luar biasa jenius loh. Iya. Bisa tiba-tiba bikin foundation yang cuma segede gini dan itu skin tint. Skin tint kan itu kan sesuatu yang baru ya, tinted moisturizer dan emang
tinted gitu kan. Tinted it means kan ya like ya pigment color for foundation ya gitu. Jadi kalau orang ngerti itu artinya luar biasa. Iya, betul. Dan dia jual segini dan hey makeup artist ada yang jual loh di Indonesia gitu loh maksudnya gitu. Iya. Jadi nggak usah selalu kiblatnya luar baru bagus. Jadi yang sedih ya. Jangan sedih sekarang tuh udah luar biasa dia produk Indonesia dan memang buat yang mau jadi makeup artist baru atau apa gitu nggak usah kecil hati karena produk Indonesia sekarang udah keren banget kayak aku bilang yang tadi Eka Forever dulu punya pigment untuk foundation padet yang dia jual satu pot begini. Dan Indonesia udah jual Latulip. Kayak pakai gue bilang, Indonesia juga udah bikin. Alis yang creamy juga sekarang udah ada. Pomade udah ada. Udah gitu nggak usah sedih. Indonesia sekarang bikin yang buat khusus untuk kayak apa namanya pomade khusus pomade bener yang kayak buat arahin bulu alis gitu kan. Udah ada sekarang. Komplit, jadi jangan sedih ya. Jadi jangan sok-sok mau bule-bulean deh ya. Kalau aku bilang produk Indonesia sekarang tuh udah luar biasa canggih. Nggak ramah di kantong juga. Ramah di kantong ya kan? Dan memang udah cocok sama kulit Indonesia. Betul. Dengan iklimnya dan beberapa foundation yang memang bener-bener yang katanya tahan banting, bisa dipakai buat ya ambil air wudhu ya gitu dalam arti kata bisa buat ini. Itu banyak banget gitu loh. Jadi memang kayak skin tint itu kan maksudnya buat ke kulit juga ramah ya, maksudnya nggak bikin berat gitu. Dan itu bisa dipakai buat ya kalau kita dibilang ambil air wudhu atau apa air masih bisa kena tapi tidak mudah hilang. Jadi kalau menurut aku sih Indonesia tuh sekarang untuk menjadikan produk Indonesia menjadi rumahnya sendiri di Indonesia tuh udah layak saatnya. Udah saatnya betul. Jadi harus kita belajar untuk mencintai produk make up Indonesia yang diproduksi di Indonesia, bener gak sih? Betul. Karena udah terlalu luar biasa, aku bilang udah luar biasa banget. Aku bilang sekarang hampir kayak udah nggak ini ya, maksudnya. Kalau jangan diragukan untuk beli produk yang memang dijual yang ramah sesuai dengan harga Indonesia gitu dan sesuai dengan kantong ya ramah kantong gitu dan emang orang-orang bisa mau makeup artis siapa aja bisa pakai. Jadi kalau kamu buat healing kan stres nih bekerja healing, kamu hobinya apa sih? Kalau aku healing tuh paling suka masak. Oh dia cuma masak. Karena buat aku tuh kalau masak tuh ada satu kepuasan sendiri dan gue bikin makanan yang tidak biasa. Maksudnya ya masakan apa? Indonesia, barat, western? Mix everything. Oh itu temen masak ya? Jadi gue suka mencampur sesuatu. Jadi sesuai dengan nama lu Oma. Jadi emang Oma makanya udah sesuai dengan panggilan gue gitu loh. Jadi gue kalau udah masak tuh suka yang aneh-aneh gitu. Tiba-tiba ntar gue bikin pizza tapi atasannya rendang gitu. Ya gue suka bikin sendiri yang enggak gitu loh. Tak kapan undang dong lo ya. Mau bikin masakan enak-enak. Itu kadang-kadang gue suka bikin yang enggak aja gitu. Gue kepengen ini spaghetti tapi apa ya ininya nggak mau bolognese gitu kan gitu kan misalnya gue bikin pakai ini aja dia pakai sayur-sayur jadi kayak capcay kita bikin alus-alus tapi pakai jadi lu aplikasikan makeup akhirnya ke makanan. Bikin teknik sendiri ya say. Tapi itu sesuatu yang maksudnya kalau aku bikin ini aja bikin seru aja gitu loh bikin ya healingnya tuh di situ karena kalau menurut aku bereksperimen kan nggak ada salahnya. Dan lagi pula yang ngerasain kita. Betul. Dan itu kayaknya enak ternyata ini enak banget gitu kan ada satu kepuasan bikin sendiri. YouTube sendiri tentang masakan yang seru-seru. Oke, ada yang mau disampaikan nggak untuk semua yang menyaksikan podcast kita? Oke, untuk tip-tip khususnya untuk adik-adik pemula, apakah menentukan jalan hidupnya harus menjadi makeup ini atau menjadi makeup ini, apalah. Ya maksudnya untuk yang melihat podcastnya Cenihan gitu ya, kita tuh di sini ngobrol panjang lebar gunanya adalah untuk memberikan masukan atau semangat bagi para mua yang baru. Yang sekarang tuh berjamur di Indonesia, mua-mua ya luar biasa. Yes. Tapi kalau bisa please kerja dengan sesuai hati. Jangan menipu atau kan membohongi diri sendiri. Jujur, kemampuan kita apa? Nah, kita harus lakukan dengan sebaik. Dan memang kadang-kadang itu kita sincerely-nya itu
kelihatan kalau hasil kerjaan itu kita yang suka. Memang kita suka, passion kita di mana? Passion kita di situ. Jadi jangan make up itu bukan karena mau cari uang aja, tapi passion. Emang kita punya passionnya di situ. Baru uang datang dengan sendirinya. Dan baru uang datang dengan sendirinya. Dan kalau soal make up itu adalah yang paling utama, kita menjaga koneksi kita dengan ngobrol dengan klien kita, dengan gaya ngomong kita, jangan dengan kekerasan. Kalau klien kita keras, kita bawa dengan lembut. Kalau kita misalnya kita bisa bicarakan untuk menyelesaikan satu masalah dengan cara memberikan wejangan-wejangan, kita ajak ngobrol lebih dekat, supaya dia bisa ikut percaya apa yang kita omongin, dan dari situ kita bisa dipercaya hasil kerja kita. Gitu. Setuju. Ya, jadi tolong jaga koneksi klien, hasil kerja kita secara jujur. Nah, jangan makeup artist itu membohongi diri kita sendiri. Nah, itu yang kita jalani selama bertahun-tahun kan, Cenian. Maksudnya kita selama kita jadi makeup artist, semoga kita bisa membagikan kesincerely-nya hati kita untuk para mua-mua yang baru semua. Jadi biar mua-mua itu nggak berpikir kalau mua itu bisa dapat duit gede, kerjaannya begini-begini doang, make up doang begini. Kalau bisa kita harus make up untuk menyenangkan hati orang, dan itu adalah salah satu pelayanan buat kita membagi kasih buat orang. Betul, amin. Nah, pemirsa, terima kasih Dery ya. Kita sudah mendengar kepanjang lebar semua kibas elok dari Oma Dery. Jadi Dery kan. Jadi Oma Dery, semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman perias, adik-adik yang memulai merias. Mungkin Anda bisa tentukan mau jadi perias berkarir dimanapun, which is semua bagus. Mau jadi perias pengantin, mau jadi perias video klip kah, mau jadi perias artis, atau semuanya. Dia perias yang ada di TV station ya, gitu. Ataupun ada soalnya ada yang jadi perias jenazah. Iya, perias jenazah juga. Lakukanlah semua dengan memang Anda suka, dengan passion. Semoga kalau Anda lakukan semua dengan passion, dengan fokus, dengan berjuang dan berdoa, semuanya pasti akan menghasilkan yang cuan yang luar biasa. Sampai jumpa di Kibas Elok berikutnya.